Halo guys, balik lagi sama gue Anwi di Anak Weekend. Oke, kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol santai sama salah satu ownernya Labirin. Oke, halo Kak, apa kabar? Baik. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Nama sih biasa dipanggilnya Alek. Wis, Alek. Aku jelek bukan ya? Oke. Nama gue Yono. Oke, namanya Yono. Sip. Oke, gue mau nanya-nanya nih sekitar Labirin, Yoi. hobi, dan ya yang bisa kita bahas hari ini deh. Oke, boleh. Labirin ini lu mulai dari kapan sih? Gue mulai Labirin ini dari tahun 2019. 10 Januari 2019 gue udah mulai merintis di Labirin. Gue udah mulai nyicil alat dari tahun-tahun sebelumnya dan terkumpul lah di 10 Januari ini. Komplit? Nah, iya, komplit langsung gue dirikan lah Labirin. Awalnya sih namanya bukan Labirin. Oke, namanya apa tuh sebelumnya? Awalnya sebelumnya tuh Jog and Jack. Jog and Jack, itu Iya. artinya apa tuh? Kenapa ngambil Jog and Jack? Kenapa gua kasih nama Jog and Jack? Karena gua tergabung di salah satu band reggae juga namanya Jog Reggae, dan and Jack-nya ini karena gua tergabung lagi di salah satu bisa dibilang gua diajak kerja sama juga sama orang Depok, yaitu buat ngisi vokalnya di di lagu akustiknya dia, versi akustik. Itu namanya YH Project. Oke. Jadi YH Jadi Project Anda itu ini beberapa gabungan ya? iya. Oke, terus. Jadi YH Project itu singkatan nama gua, Yono Heri Project. Nah, YH Project. Iya, Oke, iya. mantap. Terus. makanya awalnya namanya Jog and Jack, tapi kesini gue dapat masukan dari teman-teman. Kenapa nggak lu kasih nama Labirin aja, dibilang gitu. Oke. Kenapa temen itu ngasih saran Labirin? Ada apa dengan nama Labirin nih? Karena filosofinya sih dapat banget sih, karena gue dapetin alatnya ini semua butuh perjuangan. Jadi Yes. ibarat gue masuk ke dalam sebuah labirin dan gue susah nyari jalan keluarnya. Ibaratnya lo harus kayak nemuin Iya, puzzle-puzzle belok lain sana, gitu. belok sini, sana sini, gue cari dana kesana kesini, cari tanya-tanya ke temen apa sih alat recording yang rekomen banget dan gue harus sekali pakai, terus gue nggak harus update lagi gitu. Dan ya gue dapet lah salah satunya ini. Alat pertama yang lu dapetin apa? Alat pertama yang gue dapetin itu gitar elektrik Ibanez, Gio Ibanez. Itu gitar udah lama banget sih sebenarnya. Itu awal pertama gue punya alat musik. Itu dari gitar itu kesini gue mulai lagi lah ngumpulin dana lagi buat beli gitar akustik, ngumpulin dana lagi buat Injil ya buat kelengkapan gitu Iya, ya. Oke. dan akhirnya gue dapat lah semuanya ini. Jadi akhirnya lo memutuskan buat ngambil nama Labirin ini karena di balik filosofinya tuh kayak juga ada satu perjuangan yang Iya. perjuangin gitu. Iya. Tapi perjuangannya belum selesai kan? Belum. Asik, belum Ini selesai. masih panjang sih sebenarnya perjuangannya. Asik. Oke, buat pertanyaan deh. Lu sejak kapan sih suka musik? Dan musik apa yang pertama kali lo pelajarin? Gue suka musik dari kecil ya, karena dari kecil orang tua gue selalu selalu ngedopingin gue pakai musik. Dari zamannya gue belum bisa main alat musik pun, kalau gue libur sekolah, bapak gue Dengerin musik gitu? selalu nyetel musik tuh lagu-lagu Jawa ya kan, ya kayak sekarang lagi ini nih Ambyar. Lagi ngetren ya, Ambyar. Tuh Oke. gue dari kecil udah didopingin lagu-lagu Jawa, terus kesini. Lagu yang lu inget waktu kecil yang sering diputer sama orang tua lu apa? Lagu Itu apa? banyak sih, tapi yang paling berkesan tuh lagunya almarhumnya Didi Kempot ya, itu Stasiun Balapan ya. Aduh, bisa nyanyi dikit gitu potongan gitu kan. Secara vokalis ya, grup band, punya studio ya. Oke. Nyanyi dulu ya. 1, 2, 3 coba. Depannya aja ya. Depannya udah. Oke. Aduh, malu gua. Aduh, jangan malu dong, tawain. Ini acara apa sih? Oh, ini acara, gue juga gak tau ini acara apa udah woy. Oke. Dikit aja ya. Oke, sip. Neng stasiun balapan untuk Solo sing dadi kenangan. Asik. Kowe karo aku. Udah, Wih. itu aja ya. Tapi kalau dulu tahu artinya enggak? Enggak sih sebenarnya, sampai sekarang gue juga masih rada bingung sama artinya. Sebenarnya gue keturunan Jawa. Orang tua gue dua-duanya Jawa, tapi gue berhubung gue lahir di Bogor dan berhubung mereka pun jarang ngomong Jawa, jadi gue Jadi kayak jatuhnya ke anak Sunda ya? Sunda pun gue ngebata-bata gitu. Bisa bahasa Sunda gak? Enggak juga. Aduh. Oke, dari lagu itu terus alat pertama kali lu mainin apa tuh? Kan yang gitar. Nah, dulu Lu emang belajarnya dari dulu awal lagu pertama atau gua bisa alat musik tuh emang kebetulan gitar ya. Hmm. Dulu jadi gua nekunin gitar
gitar itu gue belajar dari teman gue nanya-nanya, dan belajar gitar alhamdulillah cuma 1 minggu itu gue udah menguasai beberapa kunci lah. Amazing loh, 1 minggu. Gue aja belajar gitar, gue juga pernah belajar gitar waktu sekolah, di belajarin gitar sampai tangan gue tuh kapalan. Ya, itu juga waktu itu tanggung sakit gitu ya. Pakai lagunya Ariel Noah, kan lagu apa itu yang harus buat belajar? Itu aja gue berbulan-bulan gak bisa sampai sekarang kayak gue gak bakat. Cuman kayak nyoba aja sih sebenarnya gitu. Nah, dari belajar gitar terus lu ngembangin lagi ke alat musik lain. Kembangin lagi gue ke alat musik keyboard. Dulu sempat punya keyboard yang kecil, keyboard mainan gitu kan. Kebetulan kalau bapak gue lagi nyetel lagu, nah itu sering bokap gue sering ikutin tuh pakai piano gitu, gue sering ngeliatin. Nah, jadi kayak dari berarti lu suka musik itu dari orang tua ya, karena dijajalin musik juga, dan orang tua juga jago dalam musik ya. Iya. Jadi makanya gue ngeliatin, asik juga ya kan, gue denger asik juga nih gitu kan. Nah dari situ gue mulai belajar itu gue dulu nggak ada YouTube. Dulu gue belajar kunci-kunci tuh pakai buku. Buku-buku yang dijual di abang ada yang 2000. Iya, itu yang ada lirik lagu sama kuncinya. Nah itu gue belajar awal pertama dari situ, gue belajar. Asik juga ya ternyata. Wah, boleh. Jadi kayak lu menikmati dan lu nemuin gitu. Gue mulai belajar walaupun masih kadang-kadang salah pencet apa gimana. Nah dari situ SMP lah gue mulai nekunin keyboard tuh. Gue SMP kelas 2 SMP gue mulai, karena gue udah diajak ngeband juga sama teman-teman. Ayo dong bantuin gue gini. Jadi kayak udah mulai jadi dari lu sendiri jadi kayak tertarik buat masuk ke band gitu ya. Pertama posisi di band yang lu ikutin waktu SMP jadi posisi apa tuh? Gue dulu main gitar tetap ya. Basic emang awalnya di gitar. Ya udah gue disuruh ngisi gitar, ya udah ntar kadang-kadang kalau ini lu coba dong ngisiin keyboard gini. Ya udah gue mulai coba lah gitu. Oke Kak, YouTube. Biar kebanyakan lu cover YouTube-nya tuh lagu-lagu apa aja sih yang di YouTube lu? Apa aja sih sebenarnya, ya yang semut gua aja gitu. Kalau sekiranya gua denger, lagunya enak nih, ya udah gua cover gitu. Walaupun banyak yang enak juga, kadang-kadang gua juga suka gimana ya? Kadang-kadang ya mut-mutan sih gitu. Oke, moody orangnya, kayak gua dong. Halo. Kenapa gua dipertemukan dengan orang yang moody ya? Oke. YouTube channel lu namanya apa tuh? Triono. Jadi biar nanti di subscribe sama teman-teman ya guys. YouTube. Lagu-lagunya bagus. YouTube gua namanya Triono_CCD. Triono_CCD. Oke. Oh ya, sama yang kemarin gua lihat tuh si Imam upload lagu lu yang apa sih judulnya tuh? Enak tuh lagunya. Bicara. Oke, lu dapet inspirasi dari lagu Bicara itu dari mana tuh? Nah, itu kebetulan emang lagunya juga punya teman gue ya. Jadi dia tuh bikin masih ada kurang lirik lah gitu. Nah di situ gue dikasih dengar gini gimana nih, kira-kira ditambahin apa. Nah gue nambahin dikit-dikit lah dari situ. Oke, jadi tapi itu kan duet kan ya, barengan gitu ya. Itu lu dapet inspirasinya dari mana tuh? Enak tuh lagunya tuh, kalau mau dengerin lagunya ada di YouTube channelnya Triono CCD. Ya. Judul lagunya Bicara lah. Kalau ada apa-apa bicara, jangan ngambek ya. Iya. Apaan sih? Apaan sih? Ini lu kemarin gue juga lihat lu lagi ada proyekan nih buat kayak recording gitu. Nah itu lu gimana nih? Gimana apanya tuh? Maksudnya kan lu ada proyekan nih sama lu yang cari talent atau kayak gimana buat kayak yang lagunya atau video klipnya gitu. Kalau untuk itu sih gue kerja sama kebetulan sama anak-anak MTS ya. Anak-anak MTS Project bisa di itu ya, di subscribe. Mereka juga ada cover lagu. Dan gue taunya mereka cover lagu di Labirin Home Records ini. Dan kebetulan salah satu dari MTS Project itu adalah fotografer anak weekend. Oke. Nah itu lu gimana sih buat kayak apa sih proyekannya? Jadi gua itu gimana ya? Proyekannya tuh sama mereka itu, jadi mereka yang nyari talent-talentnya. Kebetulan kan inian modelnya dia banyak nih. Oh iya, tentu MTS Management ya. Bisa di-follow. Nah, itu harus di-follow. Cakep guys. Yoi. Nah, dari situ awalnya mereka cuman recording kesini tuh sekali ya kan. Waktu itu bawain lagunya Aisyah tuh. Aisyah istri Rasulullah. Nah, itu kan lagi booming banget kan. Dia kesini dan
gua lihat sih ya kayaknya kalau gua ajak collab enak nih gitu kan. Jadi kayak jodoh ya, Iya, sekali iya. ketemu langsung Iya gitu kan. Maksud gua jadi gua promoin dia juga, dia promoin gua juga gitu. Jadi feedbacknya dapat nah, ya. Iya, Oke. dari situ nah gua mulai kerja sama lah sama mereka sampai gua ngedirin project lah. Namanya tuh ML Project. ML Project. Iya. Kenapa harus ML Project namanya? Mungkin MTS Labirin. Oke, MTS Labirin. Ya, Oke, iya. Oke, gue juga mau bahas lagi nih. Lu kan selalu apa sih kayak punya slogan sendiri nih. Oke, Iya. thank you. Ya. Iya. Oke, thank you-nya tuh lu dapet inspirasi dari kenapa lu setiap ada orang yang habis recording dari lu terus bilang oke, thank you. Kenapa ya? Jadi udah kebiasaan sih ya, karena gua kalau kerja pun kalau minta tolong sama anak-anak selalu kalau misalnya udah ditolongin gua selalu bilang oke, thank you. Nah Oke. dari situ tuh anak-anak tuh kayak jadi nyeleneh gitu kan. Hmm. Oke, thank you, oke, thank you. Nah, gua pikir seru juga nih kalau gua buat ini kan ya. Oh, buat jargon gua nih, wah boleh juga nih ya, makanya sampai sekarang gua selalu pakai itu. Jadi buat jadi ciri khas gua lah gitu. Oke, thank you. Anak restoran, oke, thank you. Oke, thank you. Oke, jadi Kak Triana ini ternyata jago masak. Enggak juga. Enggak juga, tapi bisa kerja di mana tuh? Di restoran. Nah, di restoran. Kalau mau misalkan mau ketemu dan mau nyobain masakannya Kak Triana nih, bisa ke restoran mana nih? Kalau teman-teman yang mau ketemu, mau Asik. ketemu. Enggak apa-apa. Nggak usah kesana deh, ketemu Oh, di sini sudah. aja. Oh, iya dah. Biar siapa tahu abis ketemu ngobrol-ngobrol mau rekaman ya? Iya. Oke, gitu. bener. Boleh. Boleh. Oke, lu kan juga nih lu labirin rekor juga, usaha juga lah hitungannya gitu kan. Terus lu juga masih kerja juga nih. Gimana cara lu buat ngebagi usaha sama kerja? Gimana ya? Kayak dibagi dua gitu ya badannya. Iya. Jadi kalau buat Lu bagian waktu gitu. sementara ini kan gua karena di sana lagi di lockdown ya, jadi lagi. Di lockdownnya ini lu dapat gaji nggak nih? Ngomongin gaji lagi. Ya enggak lah. Oh enggak ya? Sedih ya udah kan tapi masih ada usaha gitu. Iya. Jadi ya kalau seumpama gua kerja kayak kemarin-kemarin gua kerja normal, kalau mau ada yang recording, gua janjian dulu nih sama mereka. Oh jadi harus bikin janji dulu ya, terus schedule dulu. Soalnya bapak ini sibuk sekali. Iya, karena gua kan liburnya di hari-hari biasa nih. Oh, weekday. Kebenaran kalau yang recording kan kebanyakan di hari-hari weekend kan, karena ya tahu sendiri lah mungkin kalau pekerja kantor liburnya di weekend kan. Iya, jadi Tapi kayak- kalau gua kan sebaliknya gitu. Iya. Paling gua janjian dulu sama mereka, kalau mereka bisa deal oke, hari weekday biasa ya udah gas. Tapi kalau seumpamanya nggak bisa ya gua ada sih, gua juga ada temen. Oh, buat jadi ngoperatorin. tidak maksudnya nggak ada halangan buat nggak bisa rekaman di sini Iya, gitu ya. Gue juga ada temen. Lancar aja ya, kerja lancar. Ini juga yang jaga. Alhamdulillah. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke. Nah, tadi lu udah ngebagi segala macam. Nih, lu dari labirin ini buka dari jam berapa sih? Kalau buka sih ya gue dari jam 8 sih ya. Jam 8 sebenarnya udah buka sih, walaupun orangnya masih tidur. Gue baru nemu kali ini. Kapan buka dan orangnya masih tidur. Siapa juga yang menunggu lu? Halo. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Tapi nggak berpatokan sama jam buka sama jam tutup juga ya. Kadang-kadang kalau lagi ada proyekan sampai malam, ya gue tetap melayani konsumen gue dengan baik. Oke, aku thank you. Oke, jadi udah jam 9 malam tuh ya. Pasti kan tuh apa ya? Lo kan usaha gitu kan. Apalagi nih baru gitu. Terus juga kayak ya itu aja tuh di recording. Apa sih kendala apa sih yang lo selama ini selain kayak tadi lo bilang apa? Istilah tuh kayak nyari apa? Alat musiknya gitu. Kendala apa sih yang lo kayak gue harus berusaha lebih gitu daripada kayak mencari alat musiknya? Apa ya? Kendalanya sih buat saat ini karena emang studio gue masih baru dan gimana ya? Mungkin yang recording di sini masih suka-suka kepanasan gitu lah. Oh, suka-suka Jadi pemanasan. gerah gitu kan. Pokoknya Gerahnya bukan gara-gara ada cerita-cerita iya, yang lain gitu. karena emang gue masih pakai kipas angin, sedih banget ya. Tapi Nggak apa-apa insya Allah kan nanti- merintis iya, ya. kendalanya sih itu aja sih. Yang gue takutin si customernya ini nggak nyaman gitu dengan panasnya ini gitu kan. Yang selama ini masih jadi pikiran sih itu sih. Berarti kan kalau udah dipikir berarti bakal OTW beli AC. Iya, Oke. iya.
AC, berarti nanti kalau misalkan ada yang kesini sudah aduh. Iya gitu. Ada liriknya udah nggak aduh. Gue lupa gara-gara kepanasan ya Iya. kayak. Banyak yang kayak gitu banyak. Oh banyak yang kayak Iya. gitu. Bukan cuma gue dong berarti. Enggak, kalau ini adem soalnya kita ininya lagi di luar gitu. Iya, ini di Ngobrolnya luar. di luar. Oke kak, Ya, lu kan udah tergabung tuh di Jog-Jog Reggae. Itu udah dari tahun berapa nih? Awal sih 2011 ya. 2011. Alhamdulillah sampai sekarang nih masih bertahan. Walaupun keluar masuk sih. Keluar masuknya tuh karena lu sibuk kerja. Iya, gua Misalkan sibuk mereka kerja. manggung, lu nggak pergi kerja, gak bisa Iya, ya? ya karena kayak gitu ya. Kalau lagi ada job manggung yang nggak sesuai sama schedule libur gua nggak pernah ikut. Sampai waktu itu terbang ke Bali. Jadi Jog-Jog nih satu-satunya band Bogor yang mewakili Bogor itu terbang ke Bali waktu di acara Bali Reggae Star Festival. Wis keren. Bali Reggae Festival. Jadi dia satu-satunya band reggae yang mewakili Bogor untuk terbang ke Bali. Iya, sampai merinding. Tapi misalkan kayak itu berapa hari? Bali Dia di sana itu karena nggak pakai pesawat ya, ngompreng itu ngecer lah naik kereta. Perjalanan itu seminggu. perjuangan banget ya. Boleh lah kapan-kapan kita Boleh. ini ngobrol-ngobrol sama Jog-Jog Boleh, Reggae. boleh. Soalnya ini tuh gimana ya? Bangga juga loh sebagai anak Bogor yang suka musik reggae, terus dia diundang gitu kan buat mewakili Bogor loh. Mewakili Bogor. Lah Bogor diwakilin, keren kan. Oke, ini lu kan udah dari 2011 nih buat gabung di sini. Itu kan lu juga sering keluar masuk gitu, berarti kan di situ nggak selalu gabung situ, berarti kan ada yang gantiin lu pas Ada yang di ganti. posisi lu gitu. Ada. Mereka pakai additional kalau sekiranya kayak gua kemarin gua nggak bisa ikut terbang mereka ke Bali. Hmm. Mereka pakai additional, ada teman-teman gua juga sih, maksudnya yang mau bantu. Ya alhamdulillahnya apa ya, silaturahmi sama teman-teman reggae sebogor nih alhamdulillah cukup baik sih. Karena gimana ya? Mereka tuh komunitasnya tuh kompak gitu. Ya, karena Di Bogor itu komunitas reggae itu banyak gak sih yang lumayan, suka lumayan. musik? Biasanya mereka kumpul di mana? kalau dulu sih kita titik kumpul tuh di Taman Topi ya, karena sekarang udah nggak ada. Iya, Taman Topi udah amat sangat tergusur gitu. disayangkan. Jadi bakal cari tempat kumpul yang lain Iya, atau gimana nih? Iya, pastilah itu bakal cari tempat lagi buat kumpul-kumpul. Rencana sih harusnya kemarin kalau nggak ada wabah kayak gini kita udah manggung di puncak. Acara apa itu kalau boleh tahu? Itu ya acara silaturahmi dalam damai sih biasanya kalau Jadi untuk kayak di gitu. kayak bukber bareng gitu ya. Kita setahun bukan setahun sekali sih. Ya dalam momen itu ada acara ya sih. Ya emang wabah ini emang bukan mengganggu lagi ya. Iya. Amat sangat, tapi ya semoga cepat kelar Cepat juga berlalu sih. lah ya. Oke, di Jog-Jog gini posisi lu sebagai apa nih? Gua keyboardis di Jogja. Keyboard. Gua nggak tahu. Padahal gua nggak terlalu lancar ya, tapi gua gaya aja udah. Oh gaya. Oh jadi Anda bermodal gaya di sini, oke. Yang penting gaya aja Lu udah. ngakuin gitu. Tapi kenapa lu kan pertama gitar, kenapa lu nggak nyoba? Aku di gitar aja gitu. Kenapa lu harus milih lo di keyboard? Karena gimana ya, sensasinya sih kalau menurut gua, sensasi di sensasinya. keyboard tuh luar biasa. Karena gimana ya, reggae itu identik ya kalau nggak di bassnya yang nonjol pasti keyboardnya. Iya sih, Gitu, jadi banyak kan biar- kayak gitu. Oh jadi lu di keyboard itu lu dapet sensasinya Iya, buat gua lebih dapat sensasinya ya, gua lebih enjoy aja gitu dibandingkan gua harus di gitar. Gua manggul gitar ya yang lumayan iya. berat gitu Iya, kan. oke, Ya gua harus begitu joget nih. sana joget sini kan. Iya kalau ini emang kayak lu Iya, santai. kalau di keyboard kan gue ya udah tangan aja yang main gitu kan. Gue badan gue mau berekspresi kayak gimana bebas Oke. gitu. Oke, lu Jog-Jog Reggae ini udah manggung di mana aja nih? Yang lu adanya gitu. Kan kalau di Bali tadi kan lu nya nggak bisa gitu. Yang lu nya ada dan momen itu kayak lu gue bangga lo di dunia musik ini gitu. Kalau untuk manggung Jog-Jog Reggae tuh di sekitaran Bogor ya. Hmm. Kita juga bisa keluar juga, kayak kemarin juga sempat mau di mana tuh? Kemarin sempat main di Manggarai itu bareng artis-artis reggae ya, kayak ada Denny Fras kayak gitu-gitu. Terus ada Gue kan kurang terlalu tahu nih kalau reggae gitu. Jadi kita manggung di acara Vespa itu amal sih. Kalau kebetulan gua biasa main tuh di acara-acara Vespa atau enggak acara-acara amal kayak gitu-gitu. Ya makanya
makanya di wedding juga kita main juga sih, tapi kalau di wedding kan lebih lagunya lebih iya ini lebih nggak? ke pop kayak gitu, walaupun emang basicnya reggae ya ya itulah harus profesional. Iya benar. Soal sesuai sama job ya. Iya. Jobnya wedding nggak mungkin lagi ya. Iya, Nanti pengantinnya gimana nih? gitu Oke, lah. lu kan udah kayak apa ya? Di Jogja Reggae ini juga udah sering manggung juga gitu kan. Nah, terus lu juga ada labirin juga nih. Dari teman-teman Jogja Reggae ini udah pernah main sini nggak atau emang sering kesini gitu? buat Sering sih, ngelabirin gitu? karena emang kita udah kayak keluarga ya, udah kayak bukan siapa-siapa gitu, jadi ya mereka juga emang base campnya, ini base camp kedua. Basecamp kedua setelah sama topik apa gimana? Enggak, ini Base campnya juga. base camp kedua Jog Reggae, maksudnya tempat anak-anak band Jog kumpul di sini. Ini yang kedua, yang pertama ada di Kemang. Oh, di mana? Iya, di Itu salah satu- anggotanya Jogja Reggae itu dari mana aja tuh? Ada berapa orang personil? Ada 8 lah kurang lebih. Lumayan banyak Sama juga ya produksinya. untuk band. Itu untuk wilayahnya sih ya sekitaran sini aja sih. Karena Iya, emang sini temen dekat. nongkrong gitu, ya gitulah, gabut, awalnya gabut main-main gitar, seru juga nih kalau kita bikin reggae gini. Wah, Jadi kayak lu dapat aliran reggae itu kayak dibilang nggak sengaja ya? nggak sengaja karena gue emang basicnya awal tuh pop. Hmm. Iya, gue pop, terus gue dikenalin lah sama drummernya nih, temen gue, ayo dah sekali-kali main reggae lu gitu. Ya udah deh, boleh deh gitu kan, dan akhirnya ya sekarang gue tercebur lah gitu. Jadi suka menikmati Menikmati. reggae itu enak juga. Tapi reggae kalau buat biar nggak ngantuk emang enak sih Iya. musiknya gitu. Meskipun gua bukan nggak terlalu suka sih, yang nggak Karena terlalu selera ini. musik Iya, orang seru beda-beda. beda-beda gitu. Oke nih, balik lagi nih ke Labirin. Labirin selain lu ini ada proyekan baru nih, gimana sih biar lo kayak gimana ya? Biar ya Labirin home record ini biar dilirik juga nih sama orang-orang yang pengen Paling pengen nginiin musiknya dia mau recording di sini gitu ya. Paling dari kemarin juga gue udah, strateginya gitu Iya. buat lo ya. gue sih nggak gencar-gencar buat promosi ya. Hmm. Itu yang pertama itu, karena ya gue juga namanya baru setahun, orang pun pasti itu di mana sih pasti masih pada nanya-nanya kan, makanya gue gencar-gencarin promosi. Dari kemarin pun gue sempat live IG bareng sama teman-teman gitu kan, terus Iya. gue juga ada keluarga baru juga di MTS gitu ya, jadi gue kerja sama mereka ya, mereka bantu support gue buat promosi, gue pun sebaliknya gitu. Jadi kayak saling ya, jadi sama-sama biar ya kita sama maju gitu. Iya. Lu kan suka musik reggae. Di musik reggae atau ya inspirasi lo buat kayak masuk terjun di dunia musik tuh siapa sih artis yang ya pemusik yang membuat lo tuh kayak terinspirasi, gue mau di dunia musik nih ya? Gue sih terinspirasi dari si Stephen and Coconuts. Karena gimana ya, ya perjuangan mereka tuh emang luar biasa sih, buat sampai namanya tuh terkenal di Indonesia kan. Soalnya band-band reggae sekarang tuh banyak kan yang baru-baru kan. Iya. Pasti orang-orang kenal, wih lagunya Stephen nih yang lagunya Welcome to My Paradise. Yes. Ya, itu kebanyakan orang tahu itu, makanya. Dan di situ juga ada salah satu keyboardis idola gua kan, namanya Iwanus, itu wah gokil banget. Jadi lu juga terinspirasi keyboard itu Iya. juga gara-gara dia juga Iya. ya akhirnya. Oke, jadi Gokil kayak banget. menemukan fashion lu gitu. Oke, ini di Jog Reggae nih, Jog Reggae ini prestasinya yang udah didapat sama Jog Reggae ini apa aja nih selama dari 2011 sampai sekarang? Lumayan banyak sih. Kita udah dapat beberapa sertifikat dari ajang-ajang pencarian bakat juga, alhamdulillah. Walaupun orang nggak tahu sih Jogja tuh dari mana sih gitu kan. Gak tau kalau di Bogor ya kalau ya. Ya kita udah ada, ya salah satunya itu di dalam tuh ada 2 penghargaan itu, gua ngisi di acara Amal satu, sama di acara komunitas motor klasik. Komunitas motor klasik. Berarti tuh reggae itu identik dengan Vespa ya? Vespa. Ya. Yang klasik. Masih yang klasik-klasik. Yang klasik-klasik udah pasti asik. Yoi. Oke, ini balik lagi nih Kak sama ke Labirin. Kan ada 2 owner gitu, terus juga ngebagi waktu segala macamnya itu benar-benar kayak ya lu udah bagi gitu. Ini buat kedepannya nih Labirin mau lu tetap kayak apa ya? Buat kayak record aja atau gimana nih? Buat Kedepannya ya kalau emang
gimana ya, kalau emang jalannya harus ngerekord aja ya gue tetap ngerekord gitu kan, buka jasa recording. Tapi kalau emang keadaannya harus memaksakan gue harus keluar dari zona recording dan harus ditambah plus apa ya gue bakal lakuin itu. Intinya gue tetap lakukan inovasi-inovasi terbaru sih biar konsumen gue tuh nggak bosan lah. Oke. Guys, makasih banget nih buat waktunya buat Kak Triyono dari Labirin Home Record yang udah ngobrol-ngobrolin soal rekaman, terus juga ada proyekan baru. Kalian bisa ikut yang mau jadi model, yang mau rekaman di sini bisa. Terus juga tadi ngobrol sedikit soal job-job reggae yang manggung ke Bali, keren. Oke, makasih banget buat waktunya. Nantikan YouTube channel dari Anak Weekend ya. Dadah. Dah. See.